Oke. Mimiknya boleh Anda mungkin peragakan mimik Pak Jokowi Respon Pak Jokowi sebenarnya santai saja. Kalau ada yang bilang, oh dia lagi takut, dia lagi tegang dan lain-lain. No way. Saya pastikan dia ketawa-ketawa aja gitu. Alasannya, Justru- no way. Iya, Gitu, justru, alasannya dong. iya kan? Justru beliau bilang, saya kasihan aja sama mereka yang datang ke sini. Anda kembali di interupsi pemirsa, menanggapi dari Bang Ade tadi katanya pemberian maaf berbeda dengan permintaan maaf. Tanggapan Bang Girsang? Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik antara pemaafan dan permintaan maaf itu ya. Oke. Saya cenderung ke aturan yang ada. Jadi sekarang boleh katakan aturannya tidak jelas, artinya berbagai-bagai aturan. Saya lari ke peraturan yang paling terbaru, bukan peraturan ya, pedoman ya. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2026. Itu diterbitkan 2 Januari 2026 bersamaan dengan berlakunya KUHP dan KUHP yang baru. Nah di situ dikatakan ada mekanisme keadilan restoratif. Jadi saya makanya nggak komen gitu. Jadi nggak pernah nyinggung-nyinggung ini yang mau berdamai itu, yang mau restoratif justice itu. Sebenarnya di situ kalau berdasarkan pedoman itu tidak gampang loh restoratif justice. Tidak gampang. Kenapa Bang? Ya di situ harus ada mekanisme yang surat penghentian penyidikan atau SP3 itu diajukan dulu ke ketua pengadilan. Oke. Saya bawa. Oke, jadi maksud Anda pengadilan harus dulu Harus dulu. dilakukan. Ini according to the surat edaran Mahkamah Agung loh. Bukan Oke. surat edaran kejaksaan loh. Surat Oke. edaran Mahkamah Agung yang mengkoordinir semua pengadilan. Oke. Ini baru berumur 17 hari nih kalau Oke, nggak salah. interupsi. Oke, berarti Bahaya. kepolisian ini menurut Anda overlap? Overlap dan mungkin Interupsi, tidak Mbak, melaksanakan ya. atau aturan ini terlambat, sudah ada proses tadi pemaafan atau saling minta maaf itu. Oke, baik, saya mau kalau dengar ini dari Bang kita Pitra, kembali silakan. ke Jadi sini. biar kita tidak keliru dalam memahami aturan dan peraturan Mahkamah Agung. Yang pertama ingin saya luruskan di sini. Peraturan Mahkamah Agung itu berlaku Surat untuk edaran. pengadilan. Surat Surat, edaran. oke surat dari ya. Surat edaran. Surat edaran Mahkamah Agung itu untuk berlaku di pengadilan. Peraturan kejaksaan berlaku di ruang lingkup kejaksaan. Interupsi dulu Persoalannya adalah Bung Pitra, ini di interupsi. tahap penyidikan yang berlaku adalah KUHP. Oke. Sedangkan di KUHP itu ditegaskan di pasal 83 itu keadilan restoratif justice itu bisa dilaksanakan di tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan. Oke. Kalau di pengadilan itu berarti kan dia menginginkan kliennya itu dilempar dulu ke Oke. pengadilan Baik. baru ke situ So, restoratif kita justice berhenti, gitu. kita berhenti di sini dulu. Saya minta Jelas, harapannya saya Bang. tadi belum selesai. Ini ada tingkatannya. Oke. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Nah, bukan satu tingkat, bukan di pengadilan. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Anda punya contoh Bang yang serupa mungkin? Apanya? Terkait dengan RJ ini? Ya. Case-nya, kasusnya? Belum ada kan? Ini contohnya yang pertama Oke. yang dibicarakan ini. Penerapan yang sudah yang tepat Belum, yang orang baru 17 hari loh. Oke, Dan ini baik. kasus pertama tahun Interupsi, 2026. Oke. bahaya. Baik, Jadi coba saya tegaskan. boleh diselesaikan ya. dulu, Bang Pitra. Ingin Kasus saya kalau tegaskan yang baru. bahwasanya surat edaran Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Ya. Undang-undang apa? Undang-undang nomor 20 tahun 2025. Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi SEMA itu hanya surat edaran. Kita berpatokan kepada KUHP karena itu adalah kitab kita sebagai praktisi hukum. Dan di pasal 83 itu sudah jelas terkait dengan peraturan mengenai keadilan restoratif tadi. Pertanyaannya begini, Anda selalu menyalahkan SP3 keberatan terhadap SP3 terkait dengan keadilan restoratif justice. Pertanyaan saya, berani nggak Anda mengajukan pra-peradilan terhadap SP3 yang telah diterima oleh Polda Metro Jaya? Silakan Bang Girsang. Sesuai aturan ini, jika sudah ditetapkan oleh hakim, tidak boleh pra-peradilan. Ada Lah, aturannya. Kalau Bang Kozi seperti apa Jadi Bang? kan Interupsi. begini ya, Ini pasca- belum ditetapkan oleh pengadilan. Interupsi. Berani nggak menguji SP3 itu ke Interupsi. pengadilan? Oke, coba Karena kita kalau dengarkan. memang itu bilang salah, uji dong gugat. Gitu. Baik, coba kita dengarkan dulu Bang Kozi. Silakan Bang. Interupsi. Baik ya. Jadi pasca berlakunya KUHP dan KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 itu tentang KUHP hukum acaranya, itu kan berlaku sejak 2 Januari 2026. Maka 3 institusi penegak hukum itu memberikan ya petunjuk teknis kepada jajarannya di pengadilan Mahkamah Agung mengeluarkan.
Di tingkat kejaksaan yang juga mengeluarkan. Kemudian di tingkat kepolisian juga ada. Dan yang menarik di tingkat kepolisian, ketentuan pasal 361 KUHAP-nya huruf A itu diadopsi. Itu juga di kejaksaan diadopsi. Kenapa? Karena kan ada penyidikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Bagaimana yang telah? Bagaimana yang sedang? Bagaimana yang akan? Bagaimana yang telah dituntut? Bagaimana dengan yang sudah inkrah? Itu semuanya diatur. Nah, saya mau fokus pada yang setelah disidik pada saat belum berlakunya. Itu yang berlaku adalah KUHAP yang lama, berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Berkaitan dengan surat edaran Mahkamah Agung, itu adalah bagian dari kontrol pengadilan. Memang yang melakukan itu adalah penyidik, tetapi di bagian dari kontrol pengadilan, penyidik harus meminta penetapan kepada hakim selaku pengawas dalam pelaksanaan restoratif justice. Ini kan nggak ditabrak-tabrak, langsung saja. Nah, ini lagi-lagi karena SOP-nya SOP Solo, bukan KUHAP Solo yang mengendalikan. Baik, coba saya mau dengar dari Bang Ade. Silakan. Bahwa kemudian kalau kita berbicara yang mana yang berlaku undang-undang KUHAP yang baru atau SE SEMA, atau SEMA atau yang lain-lain, pertanyaannya apakah bisa menggunakan Perkapolri? Apakah di dalam KUHAP itu sendiri melarang menggunakan Perkapolri tentang restoratif justice? Yang tadinya teman-teman mengatakan bahwa tidak bisa kalau ini lebih dari 5 tahun. Di dalam Perkapolri tidak diatur tentang masa hukuman atau lamanya. Tadi ada Oke, baik. Kita dengarkan dulu sedikit lagi. Oke, Itu baik. di Perkapolri. Ya, tidak ada lama hukumannya. Terus yang kemudian tidak ada juga disampaikan di dalam Perkapolri itu bahwa harus ada penetapan. Oke. Kan itu. Dari Mahkamah Agung maksud Anda? Perkapolri. Oke, Perkapolri. Justru oke. itu, Tahun ini yang 2008. ambigu begitu loh. Baik. Satu sisi mengklaim restoratif justice berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, KUHP yang baru. Sisi yang lain begitu dikritik, dia mundur pakai aturan-aturan lama untuk menghindari. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Di antaranya syarat objektif di pasal 5 bahwa kasusnya itu harus minimum ya 5 tahun atau sampai 5 tahun. Nggak boleh di atas 5 tahun. Oke. Kasusnya Egy Sujana, DHL ini ada yang ancamannya 6 tahun, 2 pasal sekaligus. Baik. Tapi demi Solo, karena ini perintah Baik, Solo, silakan. semua ditabrak Silakan. aturan. Saya mau bertanya kepada Bapak Fauzinudin. Pertanyaannya adalah apakah tidak lagi? bisa menggunakan Perkapolri? Pertanyaannya sederhana. Baik, silakan dijawab Bang Apakah Fauzi. dalam konteks ini yang digunakan Perkapolri ataukah KUHAP? Itu kan yang menjadi persoalan. Bukan, Hari ini saya praktiknya tolong yang digunakan dijawab dengan saja, KUHAP, Om tetapi Kosi. tidak Bang menggunakan Kosi menjawab KUHAP aja. yang benar, Ustaz begitu. menjawab aja. Ini Ustaz kan menjawab aja. mengembalikan Oke. fakta Boleh saja. tak menggunakan Perkapolri itu? Yang aja? jelas boleh menggunakan Nah, SOP boleh. Solo. Dijawab. Karena Solo itulah yang Baik. saat ini sedang Dijawab. dijalankan. Baik, Ya, saya kalau kembalikan dijawabkan lagi. Joko Widodo nggak terjadi ini barang. Oke. Nggak ada. Baik, Bang Kozi, berarti Anda menganggap bahwa ada kesalahan Intervensi Solo. ada intervensi dan di semua balik aturan ini. dilabrak demi Solo. Fitnah Baik. dan fitnah terus. Baik, Bang Pitra, Apakah ini perjuangan? terkait dengan Ini intervensi adalah bagian ini dari sendiri. membongkar apa yang menjadi rencana dari Solo. Karena perjuangan. Baik. Perjuangan termasuk Harus tahu mengungkap bahwa kebobrokan tadi. ini bukan Dan ini perjuangan adalah dari bagian dari saudara cara Rene, kami tapi menjelaskan fitnah keji. bahwa institusi Yang kepolisian dilakukan oleh ada di bawah kendali Solo, di bawah kendali Joko Widodo. Saudara. Baik, Tenang coba, dulu, baik. sabar. Saya mau mendengarkan kita keluar dari perkara hukum ya, Bang. Tadi Saya terkait nggak dengan mau- adanya intervensi, ya, karena kita- memang ini sepertinya gontok-gontokan terus ini. Belum ketemu titiknya di mana. Belum. Terkait dengan intervensi seperti apa? Saya Terkait- sudah pastikan itu kepada Pak Jokowi langsung. Saya sudah ke Solo ya menanyakan itu kepada Pak Jokowi. Oke, ketemu Pak, langsung. Ketemu maksudnya. langsung. Oke, baik. Ya mungkin ini disaksikan oleh Ade Darmawan. Iya dong. Baik. Saya tanya. Berdua berarti langsung menemui Sendiri Pak Jokowi. dong. Oh, sendiri. Walaupun Tapi mirip disaksikan. kuasa hukum, tapi memang Iya bagian kan? dari yang Baik. Jadi tahu. saya ingin jelaskan. Baik, silakan Bang Pitra. Semua Yes, dikendalikan karena dari apa? Solo. Bukan kita ingin mencari kebenaran material. Apakah isu-isu yang tersebar di luar itu benar atau tidak? Oke. Sehingga kita pastikan. Saya tanya kepada Pak Jokowi, Pak, yang ngajukan restoratif justice itu siapa? Apakah Bapak atau dari tersangka? Tegas beliau jawab. Yang mengajukan itu adalah pihak tersangka. Karena dari Pak Jokowi tidak bisa atau bisa secara hukum? Bisa, Oke, korban baik. juga bisa kalau dia mau kan gitu. Baik. Itu dari tersangka. Berarti dari Terus, tersangka. yang katanya mereka keberatan terkait dengan ada polisi ke sana, itu yang hadirkan dan yang minta itu adalah dari pihak tersangka. Oke, Bahwasanya dicatat. negara hadir dalam proses restoratif justice yang dilakukan oleh mantan tersangka dengan korban. Nah pertanyaannya adalah, kata dia kan gitu,
ini nggak bisa di restoratif justice Oke. karena itu di atas ancamannya 5 tahun dan lain-lain. Oke. Respon Pak Dia- Jokowi seperti apa, Bang? Ini Oke. mimiknya boleh Anda mungkin peragakan mimik Pak Jokowi respon Pak Jokowi sebenarnya santai saja. Kalau ada yang bilang, oh dia lagi takut, dia lagi tegang dan lain-lain, no way. Saya pastikan dia ketawa-ketawa aja gitu. Alasannya, Justru- no way. Iya, Gitu, justru, alasannya dong. iya kan? Justru beliau bilang, saya kasihan aja sama mereka yang datang ke sini, Mas Pitra kata dia itu, karena mereka mengeluh terkait dengan penyakitnya. Ya, ada kanker, pengen berobat, ya kan? Karena dia Tapi itu disampaikan oleh tersangka kepada Pak Jokowi terkait Lah, dengan Loh, iya sakit dong, dan lain-lain. disampaikan kan Oke. gitu. Makanya Pak Jokowi dengan rasa kemanusiaan memberikan pengampunan itu. Ya, kita berkaca dari kasus Nabi Muhammad, dari peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang dakwah di kota Thaif, dia dilempar batu. Ya, Oke. dia terus di Masjidil Haram dia pernah dilempar sama isi perut unta dan kotoran dan lain-lain. Dia memaafkan itu aja, nggak Oke. mesti harus Baik, saya tanya, Bang Koji, Pak Jokowi Itulah suri santai. tauladan bagi kita. Kita kan tidak sedang hanya mempersoalkan soal substansi restoratif, tetapi juga tahapan proses dan prosedur yang itu juga taat pada hukum, bukan taat pada kendali Joko Widodo. Bukan Jadi taat yang kita pada kendali Joko persoalkan Widodo. Kita akan adalah kembali soal sesaat lagi, hukumnya, tetaplah di gitu. Interupsi.